Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah kita mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat segala kebaikan-Mu menyertai hidup kami sepanjang hari ini. Bapa di sorga, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu. Pimpin kami, ajari kami untuk dapat mendengar serta mengerti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita yaitu dari Roma 1 ayat 18 hingga 22, ayat pembimbing renungan ayat 18, gini firman Tuhan. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Demikian firman Tuhan. Murka Allah. Sahabat renungan malam Shalom, tidak ada asap kalau tidak ada api. Demikian sebuah peribahasa Indonesia. Peribahasa ini diartikan tidak ada akibat tanpa sebab, atau suatu kejadian pastilah ada penyebabnya. Demikian di dalam renungan ini, adakah Allah menghukum manusia tanpa sebab? Tentu murka atau hukuman Allah pasti didasari karena manusia telah hidup dalam kefasikan dan dalam kelaliman. Manusia telah hidup dalam ketidaktaatan dan tidak hormat kepada Allah. Manusia telah hidup melakukan perbuatan dosa serta kejahatan. Sehingga akibat dari perbuatan manusia yang adalah dosa tersebut, maka hukuman serta penghakiman juga murka yang dari Allah dinyatakan kepada manusia. Tidak ada alasan bagi manusia untuk menghindar dan menjauhi, bahkan bersembunyi dari hukuman Allah. Dosa yang dilakukan oleh setiap orang telah nyata dan sungguh terlihat oleh Allah. Dalam renungan ini Paulus mengatakan, sebab murka Allah itu nyata dari sorga. Hal ini sama seperti peristiwa pemusnahan dan penghukuman Allah di kota Sodom dan Gomora. Tuhan menurunkan hujan belerang dan api ke atas Sodom dan Gomora yang berasal dari Tuhan, dari langit. Jika murka Allah telah dinyatakan, tidak ada satu orang pun yang dapat menyelamatkan dirinya, dan tidak ada satu orang pun yang dapat menghindari dari hukuman Allah itu. Karena itu, Paulus melihat bahwa ternyata ada orang yang dengan sengaja tidak mau mengenal Allah dan tidak mau memuliakan Allah sebagai Allah satu-satunya, dan tidak mau mengucap syukur kepada Tuhan Allah. Mereka telah memuja pikirannya sendiri, dirinya sendiri, kemampuannya sendiri. Pun mereka juga telah menyembah berhala-berhala. Paulus menegaskan bahwa Allah dalam anugerahnya tetap mengasihi semua orang tanpa terkecuali. Tetapi anugerah Allah tersebut dinyatakan bagi orang yang mengenal Allah dan bagi setiap orang yang menyambut Allah dengan iman. Sedangkan orang yang tidak mau mengakui, tidak mau mengimani, serta menolak anugerah Allah itu, bagaimanapun juga Allah yang telah menyatakan dirinya melalui ciptaan dan juga melalui Yesus Kristus anaknya, maka anugerah yang dari pada Allah itu akan menjadi murka bagi orang yang menolaknya. Tidak ada jalan sesuatu apapun yang dapat membebaskan
dan melepaskan kita dari hukuman dan murka Allah, selain daripada kasih Allah itu di dalam Tuhan Yesus Kristus yang kita terima dan yang kita imani dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, tentu setiap kita tidak menginginkan murka dan penghukuman yang dari Allah terjadi atas diri kita. Kita ingin berada di dalam keselamatan yang daripada Allah. Oleh sebab itu, mari kita mengenal, mari kita mengakui serta hormat akan kemuliaan Allah. Jangan pernah menggantikan kemuliaan Allah itu dengan hal-hal yang fana, hal-hal yang membuat kita menjauh darinya, melakukan dosa, bahkan menyembah ilah-ilah lain selain daripada Allah. Dengan cara memuliakan Allah, maka kita pun akan mendapatkan anugerah Allah itu, sebab Allah memberikan anugerahnya kepada setiap orang yang mau menerima dan yang menyambutnya. Hidup kita adalah sebuah anugerah yang telah diselamatkan oleh Tuhan melalui firman yang kita terima, melalui firman yang kita imani di dalam Tuhan Yesus Kristus. Janganlah dosa tetap diam di dalam kita, sebab dosa akan menjadi pemutus hubungan kita dengan Allah. Dosa tetap menjadi hukuman, dosa tetap mendatangkan murka yang daripada Allah. Sebab tidak ada satu dosa pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Jika bukan saat ini penghukuman Allah terjadi, maka hukuman juga akan terjadi kelak, yaitu pada hari penghakiman. Sebab itu, mari kita, setiap kita, memberi diri kita untuk memuliakan Tuhan melalui segala perbuatan-perbuatan yang berkenan kepada Tuhan. Jauhi perbuatan kefasikan dan kelaliman agar kita memperoleh keselamatan yang dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan yang telah menyatakan anugerah-Mu memberikan keselamatan bagi kami, memimpin kami menjauhkan perbuatan-perbuatan kefasikan dan kelaliman dalam hidup kami, namun hidup seturut dengan kehendak-Mu. Malam ini Tuhan, kami hendak istirahat membaringkan diri di tempat tidur kami masing-masing. Berkatilah kami sepanjang malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.